Assalamualaikum sahabat Diara, dimanapun berada. Hari ini kita berkunjung ke Bank Syariah Gampung. Bank Syariah Gampung ini lagi populer. Kemarin ada anggota DPD, Syekh Fadil kemari juga melihat-lihat. Kemudian kemarin ada Wakil Bupati Aceh Utara juga datang meninjau perkembangan BSG. Dan hari ini juga kita dengan kawan-kawan dari Diara di Banda Aceh juga datang hari ini. Penasaran kita tentang BSG seperti apa. Nah, kebetulan di Rektur Bank BSG ini teman lama saya ini. Ya, teman lama saya ini sekarang sudah jadi direktur. Direktur bank ya. Direktur bank walaupun kecil tapi direktur ya. Jadi yang menarik di sini adalah kalau bicara lembaga keuangan syariah mungkin di Banda Aceh ini kan lagi populer juga ya setelah adanya pemberlakuan Kanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Ini kan banyak bank-bank konvensional sudah keluar dari Aceh. Namun kemudian setelah migrasi sistem dari konvensional ke syariah, ada beberapa persoalan teknis ya, teknis dalam pelayanan dan itu mulai dibenahi. Kemudian juga ada yang mempersoalkan beberapa substansi dari operasional syariah ya. Dari informasi dan diskusi saya dengan beberapa orang termasuk Ketua Dewan Syariah yang saya pahami, yang saya dengar bahwa sistem syariah itu adalah bagi untung dan bagi rugi. Nah, dalam praktek sekarang di perbankan-perbankan yang sudah ada ini belum ada bagi ruginya, masih ada bagi untung ya. Syariah tapi bagi untung bukan bagi rugi. Nah, ini ketika saya mendengar Bank Syariah Gampung ini jauh ini ada di badan usaha milik Gampung di Gampung Risih Tunong. Nah, jadi ketika saya mendengar BSG ini, Bank Syariah Gampung ini mengatakan bahwa di sini Bank Syariah ini bagi untung bagi rugi. Nah, kita penasaran, makanya kita hari ini kita datang ke sini. Kita ingin sedikit diskusi ini dengan direkturnya nih. Ini ada apa? Ini apa flyernya ini ya? Ini ada produk-produknya ini, produk BSG, ada simpanan Mego. Mungkin nanti kita tanya nanti kepada direkturnya, ini apa ini? Produk-produk ini seperti apa nanti? Ya, nah, mungkin supaya apa? Biar kita banyak dapat ilmunya, ya kita bisa persilakan ini. Ya, Pak Sumandi untuk menjelaskan, ya tentang produk BSG ini. Mungkin dimulai dari sejarah dulu nih, dari sejarah terbentuknya BSG, semangatnya seperti apa, kemudian sehingga lahirnya produk-produk seperti ini, tujuannya seperti apa. Silakan Pak Sumandi jelaskan, bagaimana nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safarudin, Ketua Yara. Alhamdulillah sudah datang ke kampung kami yang jauh dari perkotaan, kira-kira sekitar 32 km ya, 32 km dari Kumane, Jalan Medan Aceh. Ya. Kebetulan ini disampaikan ini sahabat saya juga dari dulu. BSG ini sebenarnya lahir diawali oleh kekhawatiran kami bersama terhadap maraknya rentenir yang masuk ke desa, sehingga kami dari Pak Kecil dan Tuhape dan bersama tokoh masyarakat duduk memikirkan hal ini, bagaimana kita di daerah yang basis Islam tapi praktek-praktek riba sehari masuk ke kampung kita. Kemarin Pak Kecil juga pernah sampaikan kita tidak bisa bertindak pakai spanduk, pakai pamflet, tapi sementara kita tidak bisa menawarkan solusi. Nah, akhirnya dalam proses perjalanannya kami timbul ide untuk membentuk sebuah lembaga keuangan yang keberadaannya di bawah Badan Usaha Milik Desa. Lahirlah BSG ini untuk memberi solusi terhadap permasalahan tadi. Secara pengolahan memang kita terbentuk ini idenya di 2020. Ini masih dalam tahap proses, sebenarnya belum matang 100%. Tapi kita sudah berjalan secara manual.
Tapi secara sistem yang bagus, memang kita sedang siapkan mulai dari aplikasi, termasuk modal yang menjadi hambatan kami, maklum karena ini modal dasar kita memang dari dana desa. Sementara dana dari yang lain juga kita sedang menjajaki kemitraan atau kerjasama yang baik. Kita juga mengusung solusi, ini namanya solusi BSG, Bank Syariah Gampung, solusi keuangan bagi masyarakat desa. Kita ada produk kita ada simpanan pembiayaan dan lain-lain. Di simpanan kita ada simpanan Mego. Ini khusus kita peruntukkan untuk petani sawah. Ini kalau khusus, artinya nanti petani yang ingin mengambil pembiayaan di BSG, dia pertama harus membuka simpanan Mego. Uangnya bisa disimpan di tabungan ini. Kemudian kalau simpanan kurban, ini kan selama ini kita uang simpan di rumah. Rasa kalau kondisi sekarang kurang nyaman. Jadi masyarakat nanti yang ada keinginan berkorban baik secara pribadi atau kelompok bisa membuka tabungan. Uangnya nanti kita bisa kalau diberikan kita kelola bisa nanti tabungan ini bisa bertambah banyak dari bagi hasil yang kita kelola. Jadi minimal si pengkorban ini biaya untuk biaya sembelih, biaya kerja sudah tertampung dengan bagi hasil yang kita kelola. Karena pengelolaan di BSG. Iya. Kemudian ada amanah, simpanan amanah. Ini dalam definisi yang lain, simpanan siapa saja boleh membuka tabungan di sini. Yang ingin menitipkan uang di sini, nanti terserah mau pilih yang kita kelola atau dia hanya menyimpan saja. Nanti tergantung pada akad yang terjadi. Kemudian ini simpanan Al-Zawad. Ini sebenarnya tabungan ini khusus kita peruntukkan untuk anak-anak muda yang ingin berumah tangga. Jadi kalau mereka tidak bisa menabung uang atau ingin uangnya boros atau tidak bisa mengelola uang, silakan buka tabungan Al-Zawad ini untuk pernikahan, mereka bisa ambil baik sekalian maupun secara keseluruhan. Kemudian simpanan haji mungkin sudah kita pahami semua. Kemudian simpanan Urun Raya. Ini simpanan Raya sebenarnya ada untuk anak-anak, ada untuk orang tua dan lain-lain. Ini simpanan saya biasa kita kalau di kampung begitu datang megang kepepet bayar dosi ya. Tapi dengan adanya tabungan ini, mereka sudah merencanakan dari awal untuk biaya hari-hari besar. Jadi ada dan lain-lain mungkin akan ada lahir akan lagi, ada pengembangan. Itu sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa. Kemudian ada pembiayaan. Ini pembiayaan muzarabah mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah kita muzarabah sudah kita pahami bersama. Ini di pembiayaan ini kita sistemnya sistem syariah. Cuma yang membedakan kita dengan muzarabah yang lain, kita di sini sama-sama untung, sama-sama rugi. Jadi kalau pembiayaannya dari usaha itu rugi atau laba. Kalau rugi kita tanggung rugi sama-sama, kalau laba kita bagi hasil sama-sama. Nah, cuma nanti kriteria ruginya aja. Kriteria ruginya bagaimana si pelaku si penerima pembiayaan ini rugi. Nanti itulah yang kita sepakati antara nasabah dengan BSG sebagai pengelola modal. Kemudian ada pembiayaan Qadrul Hasan. Ini pembiayaan yang memang kita peruntukkan untuk fakir miskin, kaum duafa dan orang-orang yang memang tidak mampu. Sistem pengelolaan pembiayaan ini kita tidak ada bagi hasil, tidak ada bagi rugi. Yang ada ini si nasabah ambil 10.000, dia kembalikan 10.000 dengan perjanjian berapa bulan atau setahun atau 2 tahun. Cuma kalau ditanya berapa batas, ini kan tergantung pembiayaan. Kita bank baru sekitar 3 bulan jadi dan pembiayaan di Qadrul Hasan ini tanpa jaminan ya? Tanpa jaminan. Cuma ada kriteria siapa yang layak, siapa yang kita sasar nasabahnya, itu ada kriteria sesuai dengan syarat-syarat yang kita tentukan. Ya. Kemudian ada musyawarah. Ini sebenarnya unik juga. Cuma sebagian tidak tahu. Kita ini di pembiayaan musyawarah ini juga sebenarnya kita lebih bergerak di barang. Artinya petani dia butuh mesin semprot.
tinggal ambil barang di pembiayaan ini nanti, mesin Cornalium atau mesin-mesin yang lain atau pupuk misalnya. Pupuk juga bisa di pembiayaan ini nanti, atau ibu-ibu rumah tangga ingin beli kulkas, bisa di ini. Jadi ini pembiayaan khusus untuk barang. Jadi akadnya nanti kita akad barang, akad barang. Kemudian ada yang lain juga, sebenarnya ini yang lain-lain ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Kita ada pencairan bansos ini, BPNT, PKH, ada juga pembayaran pulsa HP, kirim uang ke semua bank, tarik uang juga di semua bank bisa di sini. Dan pembayaran lain juga kita ada yang mau tarik anak muda pakai OVO, Link, dan juga kita ada pelayanan di sini. Mungkin itu Pak Safar sepintas tentang BSG yang ada di Riseh Tunong. Ya, sahabat Yara, yang menarik di sini adalah ini ternyata BSG ini ya, ini sistemnya benar-benar syariah ya, benar-benar syariah seperti yang saya dengar dari Ketua Dewan Syariah Prof. Sabri mengatakan bahwa sistem syariah itu bagi untung bagi rugi. Dan ini baru saya dengar, saya lihat langsung dan prakteknya bagi untung bagi rugi. Dan ini sangat penting ya, karena semangat awalnya adalah ingin membasmi riba. Jadi membasmi riba tidak cukup hanya dengan memakai spanduk dan himbauan-himbauan, tapi ada tindakan konkret ya. Mungkin di strategi di beberapa daerah lain di pemerintahan kabupaten kota lain di Aceh punya strategi masing-masing, tapi saya pikir ini menjadi solusi yang solusi yang cerdas untuk menarik masyarakat kita keluar dari riba dan menuju kepada sistem syariah. Dan syariah itu tentu saja syariah yang memang berkeadilan, ya, memang syariah sebagaimana konsep syariah yang diamankan dalam Islam. Ya. Jadi ini saya lihat sudah masuk kriteria syariah yang seperti yang diidamkan, yang didambakan. Dan inilah yang sebenarnya perlu mendapat dukungan luas dari pemerintah Aceh untuk menerapkan sistem syariah seperti ini. Dan saya rasa ini para pemangku kepentingan kita, terutama Dewan Syariah Aceh, ini perlu melihat kemari bagaimana prosesnya dan prakteknya seperti apa. Ya, mungkin ini nanti karena ini bank milik kampung kan perlu penguatan yang lain yang kira-kira kalau BSG ini berapa modalnya sekarang? Kalau modal kita di tahun 2000 ini mungkin di awal pertama kita 100 juta. Nah, misalnya ini kan BSG milik BUMG Riseh Tunong ya. Bisa ada masyarakat lain membuka rekening, boleh nggak? Boleh, itu sangat boleh. Karena di SOP kita juga membenarkan itu. Membenarkan. Ya? Malah sudah ada nasabah dari luar desa kita yang bukan menabung, menyimpan uangnya. Jadi membuka rekening di sini ya. Walaupun secara sistem, secara aplikasi kita belum lagi pematangan, tapi sudah ada nasabah dengan bukti sederhana sudah berani menyimpan uang. Ya. Kemudian satu ya, Pak, ya, itu sudah berarti boleh ya. Boleh. Jadi sahabat-sahabat masyarakat Aceh dimanapun, nah kalau ingin buka rekening di BSG ini walaupun dimanapun berada, ini boleh nih. Ini boleh nih ya, tapi nanti bukanya bagaimana kalau orang di sini ya? Nanti buka aja di informasi nanti bisa diakses di website www.bank.bsg.id. Nah, ini satu lagi. Satu lagi misalnya ini kan bank milik kampung ya. Modalnya kan seperti dicerita tadi kan dari modal dari dana desa. Ya. Nah, misalnya kan ada orang misalnya. Oh, ini kita ingin Ingin Nanam modal misalnya, berbagi modal misalnya. Bisa nggak itu? Bisa, tapi tidak boleh lebih dari 60%. Jadi kita sudah memang di aturan kita, itu modal pihak luar bisa 40%. 40%. Nah, jadi 60% kita modal desa supaya kita menghindari tidak terjadi intervensi dalam pengelolaan. Kita takutnya tujuan kita ingin membasmi riba, karena sudah masuk modal dari luar, kita tidak lagi berada di lingkaran itu. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Karena frame-nya semangat awalnya itu adalah membasmi riba. Jadi dengan masuknya modal kita ada modal, tapi kan kemudian
orang yang memberi modal ini kan jangan nanti karena modalnya besar bisa mempengaruhi keputusan, kemudian malah ini mengarah ke riba kembali. Iya, betul. Jadi tetap menjaga persentase saham itu tetap menjaga pemegang keputusannya itu ada di PSG. Ya, untuk menjaga semangat awal jangan hilang. Jangan hilang. Ya. Kemudian ini Pak Safar juga, kita kemarin sudah dengan Pak Kades, Pak Kesi, saya malah berdiskusi juga. Ini kita butuh bantuan hukum ini kayaknya. Takutnya bermasalah nanti. Jangan-jangan nanti kalau sudah mau bergerak sudah bermasalah. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Kesi. Ini Pak Safar, kita minta Pak Safar jadi istilahnya kalau enggak pembina hukum, kuasa hukum lah kalau ada hal yang berkaitan dengan hukum. Ya, saya sangat senang ini ya, artian saya akan membantu semaksimal ya. Pokoknya ini dari segi legalitas mobil yang seperti apa, kita perlu dengan BSI Bank ya. Mungkin kita perlu koordinasi dengan instansi lain lagi, ya mungkin dengan OJK ya, dengan ya tentu saja ini kan butuh dukungan ya dari pemerintah, pemerintah daerah menjembatani dengan instansi terkait ya. Karena ini merupakan sistem yang sangat bagus ya untuk membasmi riba. Nah, bayangkan kalau setiap kampung di Aceh ada badan usaha milik kampung seperti ini, ya otomatis orang tidak akan memilih pinjaman yang nuansanya ada riba. Sekarang kita mengatakan jangan ambil pinjaman riba, tapi ketika orang butuh uang, butuh modal, kita juga tidak bisa memberikan. Kita hanya bisa melarang, tapi tidak bisa memberi solusi. Nah, ini di Risih Kuno menghimbau jangan menggunakan riba, tapi ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah bank syariah kampung. Makanya layanannya seperti ini. Makanya Pak Safar di aturan kita salah satu syarat bisa ambil pembiayaan di PSG itu tidak terikat dengan jasa keuangan lainnya, dengan rentenir atau yang lain-lain. Jangan terikat. Tapi selama masih ada terikat dengan itu kita mohon maaf. Karena ini kita ingin jalan lurus lah. Jadi syariah ini jangan bercampur dengan yang lain. Kalau kita syariah, jangan munafik nanti. Jangan nanti gini kayak pinjol, seperti pinjol yang ilegal itu kadang-kadang yang kita lihat pinjamannya 4 juta berapa bulan kemudian jadi 20 juta. Jangan nanti pinjam uang di sini untuk menutupi uang dari pinjaman yang riba misalnya ya, seperti itu ya. Tapi satu hal Pak Safar yang paling penting tujuan kami dari BSG ini juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi kan sesuai dengan aturan pemerintah juga diharapkan desa ini menjadi penggerak ekonomi. Jadi memang kita walaupun desa kami tertinggal, masih statusnya tertinggal, kemiskinan juga tinggi, tapi inilah minimal kami sudah punya itikat untuk memutuskan rantai ini. Bagaimana? Walaupun pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting kita sisi riba juga bergerak, di sisi pemberdayaan ekonomi umat juga bergerak sesuai dengan tujuan dan maksud dari dana desa itu sendiri. Jadi selain mengembangkan ekonomi juga semangat awalnya adalah memberantas riba tadi, ya karena begitulah bangsanya. Mungkin ya seperti inilah saudara ya, sahabat Yara dimanapun berada, kita sudah bincang-bincang dengan Direktur BSG ya. Ini salah satu pelopor untuk membasmi riba. Jadi membasmi dengan solusi, bukan membasmi tanpa solusi. Jadi kita berharap supaya model syariah seperti ini bisa menjadi model bagi pembiayaan keuangan dan lain di Aceh untuk memberdayakan masyarakat Aceh ya. Baik Pak Sumadi, terima kasih waktunya. Ya, semoga kita doakan ini PSG ini semakin berkembang ya. Nah, kami nanti juga akan buka rekening juga di sini nanti. Alhamdulillah. Nanti banyak-banyak Pak simpanan. Pengurus Yara nanti saya suruh buka semua rekening di sini nanti ya. Walaupun di Banda Aceh, kita tak buka rekening di sini nanti ya. Itu Pak, bukti komitmen kita mendukung ini. Ya. Nah, nanti kita ajak semua mungkin nanti bisa dipermudah nanti bagaimana sebenarnya bisa buka rekening secara online seperti apa misalnya. Ya, nanti ke depannya ya, karena ini akan harus kita kampanyekan ya. Dan tentu saja nanti dari sisi yang lain-lain regulasi kita akan komunikasi supaya tidak ada persoalan ke depannya. Ya, betul. Ya.
Baik, Pak Smadi, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga Pak Safar sudah berkunjung ke desa kami yang terpencil.